Dan ini adalah Honda Verza 150 tahun 2014 punya gue, yang udah gue pakai dari bulan April 2014. Ini gue udah ganti ini dengan ada pakai handguard, gue ganti spion juga, gue ganti stang jadi fatbar, gue kasih racer. Ini untuk sebenarnya, terus handle rem dan handle kopling udah gue ganti di aftermarket. Untuk lampu depannya masih reflektornya standar, lampunya standar. Ini gue spotlight, dan ini adalah yang tadi gue bilang sen yang originalnya. Jadi ini masih original, belum pernah diganti, bahkan lampu-lampunya nggak pernah diganti dari pertama beli, udah 6 tahun. Jadi lumayan awet sih sebenarnya, awet banget bisa dibilang. Ini juga gua kasih untuk cover engine-nya, gue bikin di Blente tubular, nanti gua kasih linknya. Gue bikinnya di Depok. Dan untuk cover tangkinya gue juga pesen dari Bon Aski udah cukup terkenal di kalangan komunitas Honda Verza ya. Untuk dia domisilinya di Bekasi. Untuknya lumayan keren sih, ngikutin Z berapa ya, Z1000 kalau nggak salah. Ini juga posisinya udah fit banget lah, pokoknya sesuai banget dengan Honda Verza, dan dia kokoh, lumayan kokoh, jadi kelihatan lebih gede, jauh lebih gede. Kita lihat nih di bagian kokpit jadinya kayak gini, jadi semok banget. Ini cocok untuk orang berbadan gede kayak gua, makanya gua pasang ini. Untuk joknya masih standar, cuman kulitnya aja gue ganti dengan MBTEC. Lainnya gue masih standar, gue cuma pasang box yang shot 42 liter. Ini masuk untuk satu helm full face dan satu helm half face. Jadi masuk muat dua helm. Kembali lagi ke pembahasan apakah Honda Verza 2014 ini worth it. Ini cakram juga udah gue ganti ya, 32 cm warna gold. Untuk belakangnya masih original, dan belakangnya gue masih belum dengan cakram ya. Nah, untuk pembahasan apakah Honda Verza 2014 ini worth it apa enggak, sebenarnya worth it atau enggaknya itu kita bisa lihat dari budget pertama. Yang paling penting itu budget. Kita harus ukur dulu budget kita itu berapa. Kalau budget kita di bawah 10 juta, Honda Verza ini worth it banget. Kenapa gue bisa bilang worth it banget? Karena kalian bisa berkreasi sepuasnya di Honda Verza, yang mana nggak akan bisa kalian lakuin di motor lain, karena pasti sayang sih. Dengan budget 10 juta kalian bisa oprek Honda Verza sepuas kalian, bisa modif kayak gua tambahin aksesoris, dan gue merasa puas dengan Honda Verza yang gue pakai. Jadi kelihatan lebih cakep aja dan sesuai dengan keinginan hati. Karena kalau untuk mesin kalau untuk harian sih Honda Verza ini udah sangat cukup ya, nggak terlalu muluk-muluk dan nggak terlalu jelek-jelek amat. Performanya untuk tenaganya kuat banget, cuman memang top speednya hampir dibilang nggak ada. Dan untuk itu, pertama kelebihannya kalian bisa berkreasi sepuasnya, yang kedua harganya murah, yang ketiga perawatannya juga gampang, nggak repot. Paling selain itu lumayan cocok untuk orang berbadan tambun kayak gua. Itu merupakan suatu kelebihan menurut gua, karena masih pakai double shock, belum yang single shock, jadi lebih kuat aja menurut gua.
Dan untuk kekurangannya sebenarnya Honda Verza memang hampir dibilang nggak ada top speednya. Selain itu rantai yang sering bermasalah, cuman solusinya gampang, ganti aja dengan rantai aftermarket yang SSS atau Extreme. Itu udah cukup banget, karena gue juga ganti rantainya yang warna gold dengan rantai Extreme. Itu udah cukup banget, karena memang klasik ya, Honda problemnya itu di rantai. Itu udah sangat cukup. Harganya sekitar 350.000, itu udah satu set rantai beserta gearnya. Terus selain itu kekurangannya lagi ya bentuknya kayak motor orang tua. Banyak yang bilang kayak gitu sih, Verza motor orang tua, tapi sebenarnya enggak juga sih, tergantung bagaimana kita ngelihatnya. Karena menurut gua tuh dulu demen banget dengan Mega Pro. Nah, ini adalah Mega Pro yang dilahirkan kembali, makanya menurut gua Verza itu sesuai banget dengan keinginan gua. Jadi itu kekurangannya Verza. Selain itu untuk mesin memang sering overheat jika kita menggunakan dalam jangka waktu yang lama dan perjalanan yang jauh, apalagi terutama kalau macet. Banyak yang mengeluhkan itu, cuman gue nggak pernah rasain overheat yang sampai nggak bisa nyala. Itu sering, nggak sering sih, gue baru pernah ngerasain itu sekali waktu gue bawa perjalanan ke Jawa Tengah dari Tangerang, karena di situ kondisinya macet parah waktu itu dan gue paksa untuk jalan terus. Jadi sempat overheat dan gue biarin 20 menit udah bisa nyala lagi. Jadi kesimpulannya menurut gue, kalau kalian punya budget 10 juta mendingan beli Honda Verza aja kalau pengen motor 150 naked. Dan kalian beli dengan harga sekitar 6-7 juta. Sisanya kalian untuk modifikasi dan untuk ya benerin yang minus-minusnya. Pasti karena motor bekas nggak akan ada yang sempurna. Itu aja sih saran dari gua. Tapi kalau lu budget 15 juta, gua saranin beli CB 150R, karena menurut gua itu motor udah komplit banget sih. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh untuk komen aja di kolom komentar. Kalau kalian suka boleh like video, kalau nggak suka boleh dislike. Jangan lupa di subscribe juga. Gua Bayu undur diri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.